Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka menyampaikan tausiah agama demi menuju langkah keselamatan, yakni kepada Allah dan Rasulnya. Kali ini saya hendak menyampaikan suatu kajian, yaitu ada suatu permintaan daripada saudara kita yang namanya tidak usah saya sebutkan. Kata beliau, Pak Ustadz, coba sampaikan kajian tentang sholat tahajud atau qiyamul lail. Kira-kira begitu bahasa beliau. Jadi saya jawab insya Allah saya akan sampaikan itu. Artinya jika Allah menghendaki kepada saya untuk menyampaikannya, berarti waktu itulah saya bisa menyampaikannya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya hendak menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat bagi diri saya pribadi, keluarga dan kaum kerabat, termasuk saudara kita yang bertanya ini. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bercerita kita tentang bagaimana sholat tahajud itu ada. Nah, itu adanya bermula daripada perintah Allah kepada Rasulullah. Itu bahasanya ya, perintah Allah kepada Rasulullah. Jadi seakan-akan Rasul ini yang disuruh oleh Allah bertahajud. Padahal yang ngomong itu bukan Allah. Rasul yang ngomong. Rasul yang menyampaikan kepada sahabat. Tapi tidak apa-apa. Karena Rasulullah ini kan kalau kita ketahui, beliau kan adalah guru. Bahkan maha guru. Dari semua para rasul, para nabi, dan para wali. Termasuk kita. Jadi Rasulullah itu adalah maha guru. Nah, seketika kita misalnya bertanya begini, apakah Rasulullah itu beragama? Kalau kita katakan dia beragama, bagaimana mungkin orang yang membawa agama, orang yang membawa petunjuk, atau orang yang membawa petunjuk, orang yang membawa agama, dia beragama? Artinya, beliau itulah yang membawa agama. Untuk siapa agama? Apa untuk beliau? Tidak. Agama itu adalah untuk kita. Seperti yang dinyatakan oleh Allah pada surah As-Saff. Wallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul itu membawa petunjuk. Rasul itu membawa agama. Jadi petunjuk dan agama justru ada pada Rasul. Nah, tentu agama yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Pendirian yang membawa kaum ini kepada selamat. Nah, setelah didalami apa itu Islam? Islam itu adalah titah daripada Allah. Sifat daripada Muhammad. Wajib bagi kita sifat itu. Nah, ternyata Islam itu adalah titah daripada Allah. Perintah daripada Allah. Apa perintahnya? Ya ayyuhallazina amanu. Hittakullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu titahnya itu. Hai orang beriman,
Hai orang yang pernah melihat Tuhannya, wahai ruh, wahai diri yang sudah diri, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati, atau janganlah kamu didatangi oleh malaikat maut sedangkan kamu belum tahu apa itu Islam. Di mana dianya Islam? Islam di sini artinya tempat selamat, saudara. Ya, tempat selamat itulah yang selama ini kita bicarakan. Di mana di situ kita Islam. Kenapa kita Islam di situ? Kenapa kita selamat di situ? Karena disitulah kita bertemu Allah dan Rasul dalam rangka berhubungan yang namanya sholat. Nah, jangan sampai kita didatangi oleh malaikat maut, didatangi oleh kematian, sedangkan kita belum tahu mana itu negeri Islam, mana itu negeri selamat, mana itu tempat kita berlindung kepada Allah dan Rasul. Itulah yang pernah kita ceritakan, negeri Bakkah. Di situ ada Baitullah, mandakalahu kana aminah. Nah, itu dia. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah itu maka aman sentausalah dia. Artinya itulah negeri selamat. Itulah rumah selamat. Itulah tujuan kita. Nah, disitulah kita beragama, disitulah kita berpendirian dan mendirikan si sholat itu. Nah, jangan sampai kita didatangi oleh malaikat maut, kita belum tahu persoalan yang seperti ini, saudara. Itu maksud titahnya. Nah, untuk bisa kita melaksanakan titah itu, kita harus tahu sifat Muhammad. Karena Islam itu adalah titah daripada Allah, sifat daripada Muhammad. Wajib pada kita sifat itu. Mana dianya sifat? Itulah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, dengan sifat inilah kita bisa mendirikan sholat di Baitullah hakikat, di tempat selamat itu. Maka di dalam pelajaran yang disampaikan oleh orang tua kita, hakikat sembahyang atau hakikat sholat itu kan pertama, masuk serta ilmu. Jadi kalau kita mau masuk itu harus serta ilmu. Siapa ilmu? Ilmu itu Allah. Nyata dia pada Rasul. Di kita bukan ilmu namanya, tapi alimun. Di mana tempat tegaknya? Di hati. Nah, itu. Jadi ilmu itu adalah nyata ia pada Rasul. Rasul itulah ilmunya Allah. Nah, Rasul yang mana? Ya Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu. Nah, dalam bahasa lainnya, Muhammad itu kan kalau kita pelajari dari pangkalnya, dia itu kan alhamdu. Alif lam itu nama Allah, hamdu itu nama beliau. Bergeser sedikit dia, maka dia bernama Ahmad, terpuji. Apa itu terpuji? Ya sifat. Di dalamnya lah terdapat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, wajib pada kita sifat itu. Nah, seketika kita bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, artinya kita sudah bersama Ahmad. Artinya kita sudah bersama Alhamdu. Artinya kita sudah sama dengan beliau. Artinya kita sudah dengan ilmu. Nah, masuklah kita serta ilmu. Jadi kita bisa masuk ke Baitullah itu untuk melaksanakan hubungan kepada Allah itu harus dengan sifat Muhammad. Nah, sifat Muhammad itulah Ahmad, Ahmad itulah ilmu.
Kalau tidak bersifat dengan sifat itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak bisa kita masuk. Nah, itu yang dimaksud dengan masuk serta ilmu, masuk serta sifat, masuk serta Muhammad itu saudara. Itu intinya. Muhammad yang mana? Muhammad yang mana? Nah, perlu kita ketahui. Ya. Ada Muhammad Rasulullah, yaitu Muhammad utusan Allah. Dia adalah wujud serta Allah. Ada Muhammad abdi Rasulillah. Muhammad hambanya Rasulillah. Kan kita tahu kalau Muhammad Rasulullah itu adalah Muhammad utusan Allah. Beliau adalah wujud serta Allah yang selama ini kita ceritakan, yang membawa agama dan petunjuk tadi. Ada lagi Muhammad abdi Rasulillah. Siapa itu Muhammad abdi Rasulillah? Itulah ruh kita. Itulah diri kita yang sebenarnya diri, yang dia bersifat dengan sifat Muhammad. Maka dia adalah Muhammad abdi Rasulillah. Kalau dia tidak bersifat dengan sifat Muhammad, dia tidak bisa dikatakan Muhammad abdi Rasulillah. Tidak bisa. Dia akan dikatakan Muhammad abdi Rasulillah kalau dia bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu saudaraku. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Nabil Ummi. Muhammad Nabil Ummi itu artinya Muhammad yang dianya membawa. Tetapi dia buta. Dia tuli, dia bisu. Mana dianya? Ini dianya saudara. Tubuh, badan, jasad orang-orang yang ruhnya telah bersifat dengan sifat Muhammad. Jadi Muhammad Nabil Ummi itu artinya dia Muhammad, dia membawa, tapi dia buta, dia tuli, dia bisu. Dia tidak punya daya dan upaya. Kalau tidak dengan izin Allah. Yang diizinkan oleh Allah adalah ruh. Ruh itu ada dalam dadanya. Ini dia Muhammad Nabil Ummi. Kalau ruhnya bersifat dengan sifat Muhammad yang 4 tadi. Nah, itulah dia hakikat sembahyang tadi. Hakikat sholat tadi, dia masuk serta ilmu. Berdiri serta membesarkan. Nah, itu kan sudah kita ceritakan itu. Tegak berdiri betul di tempat pembetul-betul. Dia mengambil sebagian makom Ibrahim. Dia menghadap kepada Ka'bah. Dia berada di atas air yang mengalir. Dia lihat Ka'bah sebagai kiblat. Kemudian dia berusaha masuk ke rumah yang kosong. Di dalam Ka'bah itu. Dia tidak melihat apa-apa. Kalau ada yang dia lihat, tentu kiblat. Hadapan. Siapa itu hadapan? Allah. Bisa melihat Allah? Jawabnya tidak. Lalu siapa yang dia lihat? Rasul. Bisa melihat Rasul? Jawabnya tidak. Lalu siapa yang dia lihat? Nabi. Bisa melihat Nabi? Jawabnya tidak. Karena Nabi sudah terkubur di Madinah. Lalu siapa yang dia lihat? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris daripada Allah dan Rasul tentang keilmuan. Nah, jadi al-ulama umatku itu
pangkatnya, statusnya, derajatnya sama dengan nabi di era Bani Israel. Katakanlah mungkin di era Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Isa. Tapi ingat, Bani itu anak-anak, Isra itu yang diperjalankan, air itu malam. Dari Baitullah itu dia diperjalankan oleh ayahandanya ke dunia, ke tubuh, ke hati. Dunia, tubuh, hati itulah gelap. Siapa ayahandanya? Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh, kata beliau. Adam itu bapak tubuh. Adam terbuat dari tanah, tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Itulah spermatozoa. Tetapi ruh Adam, ruh kita, anak beliau. Makanya dikatakan wa walidi wa mawalad. Demi ayah dan demi anaknya. Itulah Bani Israel yang hari ini sedang berlangsung kejadiannya, saudara. Nah, kalau ada al-ulama warasatul anbiya, tentu adalah yang terakhir. Pangkatnya sama dengan Nabi, dialah yang menjadi kiblat. Hadapan seketika kita berdialog dengan Allah, saudara. Nah, jangan diangkat takbir sebelum nyata kiblat. Jangan diangkat takbir sebelum nyata kiblat. Itulah kajian kita yang kemarin, yang video yang sudah lalu. Nah, setelah nyata beliau di hadapan kita, baru kita pamit mengucapkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblatan adda'a lillahi ta'ala. Jadi kita pamit sama dia. Aku menyengaja akan sholat subuh fardu 2 rakaat. Menghadapkan diri kepada kiblat, itu beliau. Ada'a itu kontan artinya. Kalau kodo'a artinya mengkodo. Sholat subuh dilaksanakan di zohor. Atau sholat subuh, zohor, asar dilaksanakan di maghrib. Atau sholat subuh, zohor, asar, maghrib dilaksanakan di isya. Atau sholat subuh, zohor, asar, maghrib, isya dilaksanakan tengah malam. Itu namanya kodo'a. Nah, kalau di bawah langit, di atas bumi, itu berlaku hukum yang 5. Yaitu waktu sholat subuh, sholat zohor, asar, maghrib, isya. Tetapi kalau di Baitullah hakikat, di hadapan beliau seketika kita tidak sholat, maka ketentuan waktu itu terletak di kita. Tinggal kita letaknya di mana, waktunya kapan, tergantung di kita. Itu makanya isi niat tadi itulah himpunan daripada qasad, ta'arad, ta'yin. Qasad menyengaja akan sembahyang atau sholat. Ta'arad itu menyatakan fardunya. Ta'yin itu menyatakan waktunya. Nah, kita yang menyatakan waktunya. Makanya tidak boleh itu dipakai kalau tidak mendesak betul. Kalau tidak mepet betul persoalan fisik kita, persoalan hati kita. Itu jangan sampai kita langgeng, sholat subuhnya zohor saja, tidak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariat mengadakan ada jamak takdim, ada jamak ta'khir. Tidak bisa di zohor ini kita laksanakan nanti di asyar. Namanya jamak ta'khir.
Sholat zuhur dan asar disatukan, tapi dilaksanakan di asar. Bisa sebaliknya, asar dilaksanakan di zuhur. Namanya jamak takdim. Begitu juga maghrib dan isya. Bahkan bisa dikhosharkan loh. Yang 4 rakaat itu bisa dibikin 2 rakaat. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Boleh takdim, boleh ta'khir. Begitu juga isya dan maghrib. Kalau subuh tidak bisa. Namun kalau di sana, di area tidak ada ruang dan waktu, maka ketentuannya di kita. Tapi jangan dipakai itu kalau tidak mepet betul, saudara. Itu dia. Nah, barulah kita angkat takbir. Setelah kita menyatakan qasad, ta'arad, ta'yin tadi. Tentu sebelumnya kita sudah berhadapan dengan kiblat. Nah, untuk apa kita angkat takbir? Tentu harus kita ketahui kesempurnaannya. Kesempurnaan takbiratul ihram itu adalah pertama mi'rad, kedua ikram, ketiga tawakal, keempat munajat. Jadi kita ini mi'rad ini 2 kali. Mulai daripada mi'rad. Mi'rad itu artinya naik derajat. Meningkat derajat. Karena minallahu izil ma'arid. Yang datang daripada Allah itulah yang punya tangga-tangga kenaikan. Yang datang daripada Allah siapa? Kita. Nah, begitu. Nah, pertama, kita kan bernama insan nih. Kalau masih terpari di hati namanya insan. Nah, kita berusaha naik derajat menjadi ruh. Nah, seketika kita berada pada posisi ruh, tentu apa yang menjadi persoalan tubuh dan keinginannya stop. Tidak ada lagi. Baru kita bisa mi'rad kepada tingkat mukmin. Mukmin itu hanya terjadi kalau kita berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Kalau tidak seperti itu, jangan dikatakan mukmin. Kita kan sering tuh dengar tuh teman-teman kita, wah ruh itu mukmin, ruh itu mukmin. Lah, kok bisa begitu bahasanya? Ya ruh itu adalah momentum seketika kita masuk ke tubuh. Mukmin itu seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Harus jelas, saudaraku. Seketika dia berada dalam hati kita namanya insan. Seketika dia sudah di luar tubuh kita namanya ruh. Seketika dia berdiri berhadapan dengan Tuhan namanya mukmin. Dia yang mana? Tentu bukan dianya. Si roh tadi, bukan. Melainkan ingatannya, rasa dirinya disatukan menjadi kesadaran. Nah, kesadaran itulah yang dimaksud dengan dia keluar dari tubuh, dia naik ke tingkat yang bernama mukmin. Jadi yang ke situ bukan ruh kita, tetapi kesadaran kita yang disebut dengan ingatan. Nah, itu. Jadi setelah kita angkat takbir, kita masuk kepada mi'rad tingkat kedua, menuju mi'rad tingkat ketiga. Nah, kalau mi'rad pertama tadi kan jelas tuh, dari insan menjadi ruh, dari ruh menjadi mukmin. Itu mi'rad pertama. Mi'rad kedua seketika kita melaksanakan takbir. Allah. Antara Allah dan Akbar, disitulah kita munculkan kembali kesadaran kita. Waktu itu kita mau sholat apa? Kalau mau sholat subuh, nyatakan subuh dalam rasa. Kalau sholat zuhur, nyatakan zuhur dalam rasa. Seterusnya begitu. Kalau kita qadha, nyatakan sholat qadha dalam rasa. Antara Allah dan Akbar itu, saudara. Nah, kesempurnaan takbiratul ihram itu pertama, mi'rad. Tadi kan sudah mi'rad tuh. Itu mi'rad yang pertama, ini mi'rad yang kedua. Mi'rad. Naik derajat dari mukmin menuju derajat di atasnya, nur.
Kan jelas. Kita ini namanya banyak, saudara. Seketika kita bangkit daripada Muhammad, nama kita Nur. Seketika kita menyatakan melihat Allah yang nyata Muhammad, nama kita mukmin. Seketika kita ditiupkan, nama kita ruh. Seketika kita dipari di hati, nama kita insan. Seketika kita menempuh persoalan, nama kita akal. Seketika kita mencari solusi, nama kita fikir. Seketika kita menimbang, nama kita hayal. Seketika kita merangkum, nama kita paham. Seketika kita berbuat, nama kita ilmu. Benarkah ilmu? Tidak juga, tetapi alimun. Karena kita turunannya ilmu. Nah, jadi setelah kita berada pada posisi mukmin, maka perlu kita meningkat kembali kepada posisi yang paling atas, yaitu nur. Nur ala nur. Nur diliputi nur. Nur dilindungi nur. Artinya penyatuan diri kita sebagai nur kepada Muhammad sebagai nurnya Allah. Penyatuan nur Allah yaitu Muhammad kepada Allah yang Maha Nur. Itulah hakikat sholat. Itulah pengertian sholat yang sebenarnya. Ini hujan nih. Tidak apa-apa. Nah itu. Jadi, mirat. Setelah kita mirat naik, nur kita naik kepada Muhammad sebagai nur pula, maka terjadilah ikram. Karam dalam lautan kasih sayangnya Allah dan Rasul. Menyatu artinya. Setelah ikram, barulah kita mempersembahkan, menyerahkan, namanya tawakal. Apa yang diserahkan? Rukun sembahyang 13. Disingkat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, kuserahkan kepada lillahi, bagi Allah. Yang bagi Allah siapa? Bukan Allah. Tetapi Muhammad, itu yang bagian Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu bagi Allah. Di pertuan agung atas alam semesta. Nah, bagaimana kita mempersembahkan? Tidak lagi dengan gerak. Karena gerak itu adalah tubuh. Tidak lagi dengan suara, kata, bacaan, ucapan, bahasa. Karena itu tubuh. Tetapi dengan rasa, saudara. Dengan rasa, itulah munajat. Nah, begitu. Jadi, hakikat sembahyang atau hakikat sholat tadi adalah masuk serta ilmu. Kemudian berdiri serta membesarkan. Membayar serta malu. Nah, membayar itu apa yang dibayar? Itulah momentum seketika kita menyerahkan tadi. Itu membayar namanya. Itu zakat namanya. Zakat di dalam sholat itulah dia. Makanya kalimahnya mengatakan wa aqim sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Itulah dia, membayar zakat. Mempersembahkan rukun sembahyang 13. Dijadikan 4. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah membayar. Serta malu. Kita membayar itu serta malu. Kenapa? Cacat semua. Buruk semua. Kotor semua. Makanya jangan coba-coba kita merasa suci, merasa bersih, merasa tidak punya masalah. Jangan coba-coba. Karena setiap kita mengatakan Robbir firli, Robbir firli, Robbir firli. Ya Allah, ampunkanlah aku, ampunkanlah aku, ampunkanlah aku. Apa artinya? Berdosa. Malu mestinya kita mengembalikan haknya Allah. Yang tadi Allah berikan kepada kita suci. Tiba-tiba kita kotori dalam hidup kita di dunia ini. Malu kita menyerahkan itu kepada beliau. Itu hakikat mempersembahkan. Nah itu. Membayar serta malu. Nah setelah selesai sholat.
Dari nur kita turun lagi menjadi mukmin, dari mukmin kita turun lagi jadi ruh, dari ruh kita menjadi insan kembali. Hendaklah kita keluar serta takut. Keluar serta takut. Takut apa? Takut melanggar janji-janji kita kepada Allah dan Rasul seketika kita sedang sholat. Makanya kita bisa menjadi orang yang baik, saudara. Karena takut melanggar tadi. Ya Bani Israel, wahai anak yang diperjalankan di dalam gelap atau di malam hari. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Nah, tepatilah janjimu. Pasti akan kutepati pula janjiku kepadamu. Apa yang kita janjikan? Kita berjanji tidak akan macam-macam lagi. Tidak akan bermaksiat lagi. Walaupun nanti setelah keluar dari sholat, ya macam-macam lagi. Bermaksiat lagi. Tapi tentu kadarnya tidak sama. Seketika kita belum sholat dengan kita sesudah sholat. Hingga pada titiknya kita memang sudah tidak mau lagi berbuat maksiat. Itu harapan saudara. Nah begitu. Jadi kembali kita kepada persoalan Muhammad tadi. Dia membawa agama. Dia tidak beragama. Agama itu bukan untuk dia, tapi untuk kita, saudara. Nah, karena dia membawa agama, maka dia mencontohkan semua ajaran agama. Semua ajaran agama, termasuk sholat tahajud atau qiyamul lail yang ditanyakan oleh saudara kita kepada saya beberapa hari yang lalu. Bagaimana tahajudnya Nabi Muhammad? Wah, beliau kalau bertahajud di sepertiga malam. Kira-kira jam 2 malam lah, seperti kita sekarang ini. Tapi ini udah lewat jam 2 malam ini, karena sudah berjalan beberapa durasi video kita ini. Nah itu. Nah, bagaimana beliau bertahajud? Ya biasa. Dia mandi, dia berwudu, dia tegak, ruku, i'tidal, sujud. Dia bersuara, berkata, membaca, mulai takbiratul ihram sampai salam. Biasa. Rakaatnya berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 8, boleh 16, berapa saja. Bahkan beliau sampai bengkak kakinya, berdiri dalam sholat. Bahkan beliau sholatnya bisa sampai fajar, sholat tahajudnya. Ada waktu fajar itu kalau dia berpuasa, dia bersahur. Kalau ada sahurnya, kalau enggak dia enggak bersahur, tapi dia minum saja. Tapi dia berpuasa di esok harinya, puasa sunnah. Jadi apa yang beliau lakukan? Mulai daripada sholat, puasa, zakat, haji, itu hanya mencontohkan. Menunjukkan kepada kita cara-cara pelaksanaan ibadah di dalam Islam. Ritual dalam Islam, menunjukkan kepada kita, beliau mencontohkan saudara. Karena dia adalah maha guru. Guru para rasul, nabi, para wali, dan para kita semua. Makanya beliau bergelar Syaidul Mursalin. Syekhnya para rasul-rasul. Syekhnya para nabi-nabi, syekhnya para wali-wali, syekhnya para kita semua. Kita juga yang mengatakan beliau itu Syaidul Mursalin, saudara. Gurunya para rasul, maha guru dia itu. Jadi dia mencontohkan begitu cara bertahajud. Nanti baru ditutup dengan witir. Witir itu artinya sholat ganjil. Ganjil itu artinya tidak genap. 1, 3, 5, 7, 9. Tapi biasanya dipakai 3 oleh beliau. Pak Bu Fikri, ya. Kami pengen bertanya loh. Di bulan puasa itu sering terjadi sholat witirnya dibagi 2. Setelah sholat tarawih, sholat witirnya 3 rakaat tapi dibagi 2. Nah, salam pertama itu 2 rakaat kami lakukan.
Salam kedua itu 1 rakaat kami lakukan. Yang penting witirnya 3. Ini bagaimana nih Pak Abu Fikri? Kan kita sudah tahu, witir itu artinya ganjil. Kalau pada salam yang pertama kita laksanakan 2, berarti kalau kita melaksanakan sholat tarawih itu 8 rakaat, berarti tarawih kita 10 rakaat dong. Witir kita berapa? Yang 1 rakaat itu yang witir kita. Makanya witir itu tidak boleh dipisah-pisah. Kalau 3 ya 3. Jangan 2, 1 salam, kemudian salam yang kedua 1 rakaat. Jangan begitu. Kalau 2, 1 salam, berarti tarawih kita 10 rakaat. Itu tidak apa-apa, tidak masalah itu. Boleh. Jangan ke 10 rakaat, 20 rakaat aja boleh. Tapi kalau untuk masalah witir, witir itu ganjil artinya. Jangan dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah boleh. Boleh, tapi bukan witir namanya. Jika ada witir yang 1 rakaat tadi. Nah itu. Nah, begitulah tahajudnya Rasulullah seperti yang saudaraku tanyakan kepada saya. Nah, kalau begitu Pak Abu Fikri, kami pengen tanya nih. Sholat tahajudnya Pak Abu Fikri itu bagaimana? Itu. Adakah sama dengan Rasulullah atau tidak? Atau beda-beda dikit? Nah, yang sama dengan Rasulullah itu dulu saya lakukan begitu, saudaraku. Dulu begitu. Kalau sekarang saya pilih tahajud model yang lain. Bagaimana tahajud model yang lain? Nah, kita kembali kepada kalimat sholat tahajud. Sholat tahajud itu artinya berhubungan kepada Allah dan Rasul untuk sebuah hajat. Dalam bahasa lainnya, qiyamul lail. Berdiri di hadapan Tuhan. Di saat terjadinya kegelapan. Apakah kegelapan itu di malam hari? Boleh. Tapi kegelapan itu terjadi setiap detik selama kita di bawah langit dan di atas bumi. Itulah dunia, tubuh, dan hati. Jadi bagaimanakah tahajudnya Pak Abu Fikri? Qiyamul lailnya Pak Abu Fikri, kalau saya yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu sudah. Dulu itu saya sering melakukan. Kalau sekarang tidak banyak, cuman 2 rakaat, 1 witir. Itu saya masuk kepada tahajud yang lain. Hadir di hadapan Allah dan Rasul untuk suatu kepentingan tentang ilmu. Tentang yang hari ini saya sampaikan kepada saudara. Kenapa saya pilih itu? Nah, saya ceritakan sedikit kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik, gurunya beliau. Jadi Imam Malik itu ngomong sama putrinya, Anandaku, akan datang kepada kita seorang tamu, orang besar dan mulia. Dia alim, namanya Syafi'i. Nah, singkat cerita, anaknya membersihkan rumah, menyiapkan tempat tidur, merapikan segala-galanya. Termasuk menyiapkan makanan dan minuman. Menyambut sang tamu agung ini tadi. Singkat cerita, Imam Syafi'i pun sampai di rumah Imam Malik. Kemudian mereka bercengkrama, mereka beramah tamah, dan di tengah malam, di sepertiga malam, kira-kira jam 2 malam, Imam Malik dan anaknya dan putrinya tadi sholat malam. Sholat seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad yang saya ceritakan tadi. Tegak, ruku', i'tidal, sujud, duduk. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, Imam Malik melaksanakan itu dengan putrinya. Kenapa? Syafi'i ditunggu-tunggu, tidak muncul-muncul dari kamarnya.
Akhirnya Imam Malik penasaran dilihatnya. Oh, rupanya Syafi'i sedang tidur. Dia tidak mau mengganggu tamu. Tidak mau. Nah, setelah sholat tahajud, ayah dan anak ini berdiskusi. Bertanyalah anak. Ayahanda, kata ayah, dia adalah orang besar, orang agung, orang alim. Kata ayah, orang alim itu ciri-cirinya dia sering bangun tengah malam. Dia bertahajud kepada Allah. Bertahajud kepada Rasul. Kok dia tidur? Nah, Imam Malik juga tidak tahu. Tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Akhirnya Imam Malik janji sama anaknya, besok pagi kita tanyakan sama Syafi'i. Kenapa kita bertahajud kok dia tidur? Nah, pada pagi hari, Imam Malik bertanya kepada Imam Syafi'i tentang perihal kejadian malam tadi. Syafi'i, ya, guru. Karena Imam Malik itu gurunya beliau. Mengapa kami bertahajud, kok engkau tidak? Maka Syafi'i pengen menjawab bagaimana, tidak dijawab bagaimana. Tidak enak. Kenapa? Karena sang guru ini menggunakan tahajud pola satu. Tahajud dalam pemahaman umum. Sedangkan Syafi'i melaksanakan tahajud juga, tapi pola dua. Tingkat di atas tingkat gurunya. Tapi namanya ilmu harus terbuka. Maka disampaikan oleh Syafi'i dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Apa dia bilang? Ampun guru, maaf guru kalau saya salah. Sebenarnya seketika guru bertahajud, aku juga bertahajud. Aku juga mendatangi Allah dan Rasul, berhubungan dengan dia, tentang hajat, tentang kebutuhan. Cuman guru dengan cara tegak ruku itu dalam sujud duduk, kalau aku dengan cara bertanya, berdiskusi, berdialog dengan Allah dan Rasul tentang ilmu. Jadi seketika aku tidur, aku sudah menyelesaikan puluhan, bahkan ratusan masalah kehidupan di dalam kehidupan ini secara agama. Artinya aku sudah menyelesaikan banyak persoalan, banyak pertanyaan tentang hidup ini dalam tidurku itu. Sebenarnya aku tidak tidur, tubuhku benar tidur, tapi aku tidak tidur. Aku mi'raj kepada Allah dan Rasul. Aku belajar kepadanya, aku menuntut kepadanya tentang ilmu kehidupan. Nah, aku pilih ini karena aku mendengarkan kata Rasulullah. Berpikir sesaat jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, itu dia. Berpikir sesaat jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah apa saja termasuk tahajud. Karena tahajud itu sudah baik, sudah bagus, sudah benar. Kalau dia sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Bermanfaat bagi orang itu, bermanfaat. Tapi bagi dia pribadi, manfaat itu tidak kepada orang lain. Kalau berpikir sesaat, belajar sesaat kepada Allah dan Rasul, itu manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, juga untuk keluarga, untuk tetangga, dan orang lain. Makanya ada video ini. Sehingga seluruh Indonesia bisa menontonnya. Coba saya tidak bikin video, saya tidak bercerita, saya sholat tahajud saja. Saudara kan tidak tahu itu. Saudara kan tidak lihat. Manfaat apa yang saudara dapat daripada tahajud saya seperti yang saya lakukan. Berdiri, ruku itu dan sujud duduk. Dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa yang saudara dapat daripada saya? Tidak ada. Tapi dengan cara tahajud tingkat 2 yang dilaksanakan oleh Imam Syafi'i sebagai contoh yang saya sampaikan kepada kita semuanya,
Makanya kita bisa bertemu pada video ini, saudara. Itu maksudnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra, yaitu surat nomor 17 ayat 79, berfirman tentang tahajud ini. Apa bunyinya? Bunyinya adalah wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan laka asa ayat saka rabbuka maqama mahmuda. Dan di sebagian malam, di sebagian gelap, maka berhajatlah kamu, memintalah kamu kepadanya. Di sini adalah Allah dan Rasul. Nah, dengan itu mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu. Kemana? Maqama mahmuda. Nah, maqama mahmuda ini adalah tempat pertemuan dengan Tuhan di dalam sholat, saudara. Di situ kita bertanya, di situ kita memohon, meminta pengetahuan kepada beliau. Supaya bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Semuanya mendengarkan ini. Nah, sholat juga kan niatnya begitu. Sebelum sholat azan dulu kan. Nah, coba perhatikan doa azan itu. Setelah azan ada doanya kan. Allahumma robba hazihid da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati muhammadani wasilah wal fadilah wa ba'athu fil maqama mahmuda innaka la tariful mi'ad. Ya Allah yang memiliki seruan yang sempurna, sholat yang akan didirikan, hadirkan di engkau Muhammad sebagai wasilah, perantara antara aku dan engkau ya Allah. Di tempat yang terpuji. Maqamah mahmuda itu tempat yang terpuji. Sebenarnya Mahmud itu adalah beliau. Di situ kita tegak, ruku, itidal, sujud, duduk. Kalau versi yang pertama tadi, tahajud tingkat 1 tadi. Nah, di situ pula kita bersuara, berkata, bertanya, belajar kepada beliau. Termasuk menyampaikan kajian ini tidak bisa tidak, harus dari situ, saudaraku. Jangan pernah saudaraku menilai saya itu tahu, tidak. Saya menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada saya. Apa yang Rasul sampaikan kepada saya. Tidak saya tahu sesuatu kecuali apa yang Allah sampaikan kepada saya. Apa yang Rasul sampaikan kepada saya. Apa yang disampaikan warasatul anbiya kepada saya. Sang kiblat tadi. Begitu. Itulah tahajud. Nah, supaya apa? Diangkat kita kepada derajat itu. Maqamah mahmuda tadi. Nah, di ayat lain dikatakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada apa itu? Pada surat Al-Mujadalah. Surat nomor 58. Ayat 11. Setelah kita melaksanakan tahajud tadi, bertemu dengan Allah dan Rasul, bersuara, berkata, bertanya, mengaji dengan dia di Baitullah Hakikat. Nah, setelah kita hadir di masyarakat, di situ nampak apa yang kita cari di Baitullah tadi. Makanya Allah berfirman, firman itu Rasul menyampaikan. Apa bunyinya? Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Mengangkat Allah akan derajat orang-orang yang beriman yang ada di antara kamu. Kapan kita dikatakan beriman? Kalau kita berada di depan Allah Rasul di dalam sholat. Itu mukmin namanya. Turun lagi, ruh namanya. Terpari lagi, insan namanya. Itu di hati. Yang mengangkat Allah akan orang-orang yang beriman. Artinya di tempat itu dia dikatakan beriman. Dan mengangkat Allah, ya, dikatakan lagi, mengangkat Allah
orang-orang yang berilmu. Jadi komplit bahasanya begini. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum walazina utul ilmi darajat. Jadi singkat bahasanya, Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu kepada derajat. Derajat apa? Derajat yang tinggi. Dia tidak punya uang, dia tidak punya kekayaan, tidak punya jabatan, tidak masalah itu. Tapi kalau dia berilmu, jabatan bisa dia dapat, uang dia bisa dapat, kekayaan dia bisa dapat. Setidak-tidaknya kekayaan yang ada dalam rasa dirinya. Dia tidak pernah susah hidupnya. Tidak pernah melarat fisiknya. Selalu saja dia bahagia. Setidak-tidaknya itu. Tapi biasanya dia tidak pula punya kekurangan di bidang materinya. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi ada. Pas dibutuhkan ada. Kira-kira begitu, saudara. Nah, inilah persoalan tahajud itu. Nah, jadi tahajud ini, sholat tahajud ini artinya berhubungan dengan Allah untuk sebuah kepentingan. Boleh cara yang pertama tadi, tegak, ruku, idal, sujud, duduk, bersuara, berkata, berbahasa. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kemudian ditutup dengan sholat witir atau sholat ganjil. Boleh seperti itu. Ini bagi kita yang bukan pemikir. Bagi kita bukan mubaligh atau pendakwah. Silakan saja seperti itu. Tetapi kalau kita punya kapasitas menjadi mubaligh atau tukang sampai, ya, karena apa? Kalau kita bersifat dengan sifat Muhammad kan ada tuh tabligh gitu. Orang yang menyampaikannya namanya mubaligh. Nah, tahajudnya beda. Kalau ada tahajud tidak banyak, paling tidak 2 rakaat, 1 witir. Kemudian dia buka kitab Quran, dia tanya kepada Allah dan Rasul, dia pikirkan, dia renungkan, nanti Allah dan Rasul mengajarkan. Inilah yang dimaksud dengan kalimah pada surah Al-Isra ayat 1 itu, saudaraku. Perhatikanlah itu. Subhanallazi, Maha suci dia, asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci dia yang telah memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Nah, ini tidak usah kita bahas karena sudah. Untuk apa? Linurihu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepada mereka yang Isra wal Mi'raj itu tanda-tanda kami. Ayat di sini bukan tulisan, bukan buku, tapi ayat dalam dada dan kisah-kisahnya. Di mana diperlihatkan? Di Masjidil Haram. Di mana diperlihatkan? Di Masjidil Aqsa. Masjidil Haram mana? Masjidil Aqsa mana? Bukan yang di atas bumi ini, tetapi yang di sono. Linurihu min ayatina, akan kuperlihatkan kepada mereka itu tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat kami, cerita tentang ayat itu, termasuk cerita dirinya sendiri. Di situ kami perlihatkan. Di situ di Masjidil Haram, di situ Masjidil Aqsa, di tempat kita bertemu dengan Tuhan di dalam sholat. Itu maksudnya, saudaraku. Oke? Nah, jadi mengenai masalah sholat tahajud, itu saja dulu bagi saudaraku yang bertanya tadi. Jadi intinya adalah bagaimanakah cara sholat tahajud menurut Rasulullah. Nah, itulah dia. Beliau sholat di sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam 2 malam. Beliau mandi dulu, beliau berwudu, beliau pakai baju bagus, beliau sholat. Bacaannya panjang.
sama panjang dengan rukunya. Jadi berdirinya beliau itu sama lamanya dengan rukunya. Walaupun berdiri itu mungkin banyak ayat-ayat kitab Quran dia baca, tapi rukunya cuman subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Mungkin berkali-kali, ratus kali, mungkin ribuan kali. Begitu juga sujudnya. Jadi berdirinya sama panjang dengan rukunya sama panjang dengan sujudnya. Itu caranya Rasulullah. Bahkan beliau sampai terbengkak-bengkak kakinya. Dimulai pada takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Setelah usai sholat tahajud, mungkin dia menggunakan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, atau 20 rakaat, atau berapa saja. Tentu ditutupnya dengan witir, itu sholat ganjil. 3, 5, 7, 9. Tapi biasanya beliau menggunakan 3. Kalau tahajud biasanya beliau menggunakan 8. Cuman ayatnya panjang-panjang. Dilaksanakan di sepertiga malam terakhir, itu jam 2 malam mulai. Sampai fajar beliau bersahur. Kemudian masuk sholat fajar. Beliau pun siap untuk subuh. Itu saja saudaraku. Nanti setelah ini saya akan menyampaikan apa yang didapat dari sholat tahajud malam hari ini. Tetap saya katakan nanti kalau cerita ini adalah tahajud seri 1, sambungannya saya sebutkan juga tahajud seri 2. Dalam bentuk oleh-oleh atau pencapaian-pencapaian yang didapat pada malam hari ini. Baik, untuk session ini saya tutup dulu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.